Gara-gara tak menyalakan lampu sein, preman tusuk warga hingga tewas. Polusi cahaya ancam pengamatan astronomi di Bosca. Antusiasme penerima manfaat BLTS Kesra di beberapa kota hingga antre. Selain cuplikan informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Kesal terhadap korban belok tidak menyalakan lampu sein, seorang preman di Bandung tusuk pria paruh baya hingga tewas. Pelaku ditangkap setelah melarikan diri ke Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dalam video rekaman CCTV, peristiwa penusukan berujung tewasnya seorang pria paruh baya terjadi di kawasan Rancasari, Kota Bandung. Pelaku kesal terhadap korban karena tiba-tiba berbelok namun tidak menyalakan lampu sein. Pelaku yang kesal menegur korban namun korban tidak menerimanya dan terjadi keributan hingga berujung penusukan yang mengakibatkan korban tewas. Berbekal rekaman CCTV dan saksi di tempat kejadian perkara, Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Rancasari menangkap pelaku berinisial AAP di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Karena pada saat mengendarai sepeda motor, ketika dia mau berbelok arah, dia tidak memberikan lampu isyarat atau sein. Ya, kemudian pelaku menegur korban dan terjadilah percekcokan mulut, ya, dan terjadi perkelahian. Nah, motifnya, ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pelaku merasa kesal, ya, kepada korban. Ya, walaupun sudah minta maaf, tapi korban belum menerima permohonan maaf tersebut. Dan ini di sini juga pelaku dalam terpengaruh obat-obatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Abdur Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pembegalan berujung duel berdarah antara seorang pengemudi ojek online dan pelaku begal terjadi di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Korban dan pelaku yang mengalami luka tak sengaja bertemu di ruang perawatan Rumah Sakit Al-Mulk. Dalam sebuah video amatir warga, terduga pelaku begal mengalami luka usai berduel dengan korban. Warga yang tidak mengetahui peristiwa sebelumnya membawa pelaku ke Rumah Sakit Al-Mulk Sukabumi. Keberadaan pelaku di rumah sakit diketahui oleh korban esok harinya yang sama-sama satu ruangan perawatan di Rumah Sakit Al-Mulk. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat duel saat terduga pelaku berinisial AMI meminta korban Hilman untuk mengantarnya secara offline dari Salabintara menuju Pangleseran dengan kesepakatan tarif Rp35.000. Di tengah perjalanan, pelaku tiba-tiba meminta korban berbelok ke tempat sepi untuk mencari mobil travel milik temannya. Menyadari korban curiga, pelaku langsung menjatuhkan korban ke pinggir jalan. Saat itulah pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis kerambit. Pelaku dan korban terlibat duel berdarah. Korban tersungkur hingga akhirnya pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Namun terduga pelaku yang juga mengalami luka dalam perjalanan dilarikan ke Rumah Sakit Al-Mulk Sukabumi oleh warga. Pas ke jalan dia pengen ke ke kiri dulu sebentar, katanya pengen nyari mobil. Ada mobil travel itu teman-temannya katanya. Terus jalan, saya sudah curiga kan ya, saya langsung balik motor. Dia juga, oh ya balikin aja katanya. Kan dia juga nggak tahu, pura-pura nggak tahu travelnya di mana kan. Yeah. Langsung itu saya gitu
Aku tuh saya jatuh ke kiri. KTP-nya ada nggak? Dijatuhin dulu Akang. Ada ke bawah. Jadi ini kan ketindihan. Ini ada. Ditusuk semua. Izin dulu. Akang sempat melawan nggak? Iya, ngelawan paling sama ini sama main Sama kaki. Terus saya juga punya senjata. Dia badannya gede, punya senjata. Oh. Kejadian dugaan pembekalan sepeda motor terjadi pada dini hari sekitar jam 1 di Jalan Pengleseran sekitar Kampung Babakan, Kecamatan Cikembar. Ya. Kejadian di pinggir jalan dalam kondisi gelap, pelaku melakukan aksinya di sekitaran wilayah Cikembar. Kasus ini kini ditangani lebih lanjut oleh kepolisian dari Polsek Cikembar dan Polres Sukabumi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Harga sayur mayur di Pasar Kosambi, Kota Bandung terus merangkak naik. Kenaikan ini dikeluhkan para pembeli karena terjadi hampir di semua komoditas. Kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran masih terjadi di Kota Bandung. Di Pasar Kosambi, harga berbagai jenis sayur mengalami kenaikan sejak 3 pekan terakhir. Menurut pengakuan para pedagang, sejumlah faktor diduga menjadi pemicu, mulai dari program MBG, tingginya curah hujan, hingga meningkatnya kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru. Harga wortel impor kini tembus Rp24.000 atau naik Rp9.000 per kilogram. Sawi putih naik Rp4.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah juga ikut melesat dari Rp30 hingga Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai merah naik Rp15.000 dan saat ini dibanderol Rp65.000 per kilogram. Cabai merah antara 50, sekarang mah 60 ngejualnya. Ya, naik dah, emang naik semuanya. Penyebabnya apa aja, Bu? Kalau kata yang stok sini? Itu karena ya mungkin apa namanya ya kesatu itu kayaknya musim hujan kan, sekarang hujan pada rusak pedagangannya, jadi ya itu. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan para pembeli. Mereka berharap harga segera kembali stabil agar belanja harian tidak semakin memberatkan. Pada naik, lagi mahal. Iya. Harapannya supaya harganya lagi turun lagi, kembali normal lagi, nggak terlalu mahal. Iya. Tidak memberatkan. Kenaikan harga pangan ini diprediksi masih akan berlanjut hingga perayaan Natal, Tahun Baru, bahkan berpotensi berlanjut hingga memasuki bulan puasa mendatang. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Imbas kebijakan pemerataan kuota haji untuk musim haji 2026, kuota haji di Kabupaten Garut mengalami penurunan drastis. Jumlahnya dipangkas hingga mencapai 94% dari total kuota Jawa Barat. Setelah pemerintah pusat menetapkan kebijakan pemerataan kuota haji untuk wilayah Jawa Barat, jumlah kuota tahun 2026 mengalami penyesuaian signifikan. Kuota yang sebelumnya mencapai 38.723 orang diturunkan menjadi 29.643 calon jamaah haji. Penurunan ini langsung berdampak pada setiap kabupaten kota di Jawa Barat termasuk Kabupaten Garut. Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah dengan penurunan kuota paling dalam. Menurut Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Garut, Indra Azwar Mawardi, pada musim haji 2026 mendatang, kuota untuk Garut hanya tersisa 109 orang. Angka ini setara dengan penurunan hingga 94% dari total alokasi kuota yang selama ini diterima Garut. Ini untuk kabupaten kota itu sudah ada pemerataan, yang mana pemerataan ini nanti akan diurut porsi provinsi. Jadi dari terkecil porsi sampai ke yang tingkat besar.
itu untuk khusus untuk Garut yang masuk dari 29.000 itu hanya 109 jemaah yang masuk itu. Dengan penyesuaian ini, ribuan calon jamaah haji di Garut dipastikan harus menunggu lebih lama. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Polusi cahaya di kawasan Bandung Raya terus meningkat dan kini kian mengancam kegiatan pengamatan astronomi di Observatorium Bosca Lembang. Melalui Open House 2025, ITB mendorong publik lebih peduli terhadap pencemaran cahaya yang tak hanya merusak langit malam, namun juga mempengaruhi ekosistem lingkungan. Polusi cahaya menjadi sorotan utama dalam Open House Observatorium Bosca 2025. Peneliti menyampaikan keterangan langit di kawasan Lembang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, teleskop kesulitan merekam cahaya benda langit yang semakin tertutup pancaran lampu permukiman, hotel, dan kawasan komersial. Paparan cahaya berlebihan ini membuat data astronomi menjadi tidak akurat, menurunkan detail objek yang seharusnya terlihat, hingga menyulitkan penelitian jangka panjang tentang pergerakan objek langit. Tak hanya menghambat penelitian, polusi cahaya juga memberi dampak nyata pada lingkungan. Satwa nokturnal seperti serangga, burung migrasi, dan kelelawar mengalami kebingungan arah, gangguan pola makan, hingga penurunan populasi akibat terang buatan yang berlebihan. Peserta Open House diberikan pemahaman bahwa polusi cahaya bukan sekedar masalah astronomi, namun juga masalah ekologi. Warga disebut perlu mengatur penggunaan lampu luar ruangan seperti membatasi jam operasional, menggunakan lampu tertudung, dan memilih cahaya dengan warna yang ramah lingkungan. Jadi udaranya segar. Lalu ya keren banget sih bisa melihat observatorium secara langsung yang saya seumur hidup tuh baru pertama kali. Iya. Terus apa aja sudah dari sini nyobanya melihat apa? Saya sudah melihat booth-booth dan beberapa workshop dan itu tuh menarik. Saya mempelajari banyak hal. Jadi wawasan saya jadi lebih luas gitu. Kita bisa analisis hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Menurut panitia, edukasi seperti ini penting di kawasan Lembang yang terus berkembang. Semakin banyak gedung dan penerangan baru dapat memperburuk polusi cahaya dan dalam jangka panjang dapat mengancam operasional Observatorium Bosca sebagai fasilitas astronomi nasional. Yang ingin diperkenalkan kepada Jadi yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat adalah ingin mengenalkan bagaimana Observatorium Bosca melakukan penelitian sebagai profesi astronom salah satunya gitu. Dan di sini juga harapannya anak-anak bisa mengenal lebih jauh lagi tentang bagaimana Observatorium Bosca menjaga langitnya agar tetap gelap, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bermain mengedukasi anak-anak sambil mengenalkan polusi cahaya seperti itu. Peneliti Bosca berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat menata penggunaan penerangan malam hari agar langit malam di Lembang tetap terjaga dan penelitian astronomi dapat terus berkembang. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Antusiasme penerima manfaat BLTS Kesra di beberapa kota hingga antre. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Antrean panjang penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra sebesar Rp900.000 terjadi di kantor Pos Pleret Purwakarta. Warga yang sudah menunggu sejak pagi terpaksa mengantre di jendela samping karena ruangan kantor pos sudah tak mampu menampung lagi. Beginilah suasana berdesakan warga saat mengantri penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat di kantor Pos Pleret Purwakarta. Hingga siang hari masih banyak keluarga penerima manfaat yang belum mendapatkan BLTS Kesra senilai Rp900.000.
Padahal penyaluran tahap kedua ini sudah dimulai sejak Jumat 21 November 2025. Menurut warga, mereka rela berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan bantuan. Antrian panjang terjadi karena kantor pos berukuran kecil, namun harus melayani warga dari 3 desa sekaligus. Meskipun melelahkan, warga mengaku senang mendapatkan bantuan ini dan berencana menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, termasuk biaya sekolah anak. Buat biaya anak sekolah, Pak. Ini untuk antrinya susah atau? Susah, Pak. Lambat. Ada yang dari jam 7 belum dipanggil. Kendalanya apa katanya? Kurang tahu. Mungkin karena sempit ininya, Pak. Digunakan untuk apa, Bu, nantinya? Apa? Mau digunakan untuk apa? Ini jajan anak. Keperluan rumah gitu ya? Ya, keperluan keluarga. Senang nggak, Bu, dengan adanya bantuan ini, Bu? Senang. Diketahui pemerintah kembali menyalurkan BLTS Kesra pada 35,5 juta keluarga penerima manfaat baru dengan total anggaran mencapai 31 triliun rupiah. Penyaluran tahap kedua ini diberikan untuk bulan November, Oktober, dan Desember, khusus bagi keluarga yang belum pernah tersentuh program bantuan sosial sebelumnya. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Antrean penerima manfaat bantuan langsung tunai sementara juga terjadi di wilayah Indramayu. Warga rela mengantre demi mendapatkan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000. Seperti inilah antrian warga penerima bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra dari pemerintah di kantor pos kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Mereka rela mengantri dengan warga lainnya di kantor pos kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu ini demi mendapatkan BLT Kesra senilai Rp900.000. Ya, senang, bahagia. Ya, rencananya buat apa ya? Buat makan, buat sembako itu deh, Pak. Sementara data dari pos kecamatan Tukdana, ada sebanyak 3.476 penerima BLTS Kesra, sehingga kantor pos menyiapkan uang lebih dari 3 miliar rupiah. Saat ini penerima itu mendapatkan sebesar 900.000, nominalnya 900.000. Untuk pelaksanaan pembagian dimulai hari Minggu. Hari Minggu kita jadwalkan hari Minggu, Senin dan juga Selasa sampai hari Jumat. Rencananya BLT Kesra ini akan berlangsung di kantor pos kecamatan Tukdana selama 3 hari. Padlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Antusiasme warga juga terjadi di Kota Bandung. Antrean panjang terlihat di kantor pos Bandung sebagai tempat pembagian bantuan langsung tunai Kesra. Warga Bandung dari sejumlah kecamatan antri di kantor pos besar Bandung untuk mengambil bantuan langsung tunai sejumlah Rp900.000. Bantuan ini untuk 3 bulan yang diberikan secara langsung. Dengan adanya BLTS Kesra ini membuat warga merasa terbantu, mulai untuk keperluan membeli kebutuhan pokok hingga keperluan sekolah anaknya. Alhamdulillah membantu gitu selama ini. Keperluannya untuk apa, Bu? Untuk sekolah anak. Berapa dapatnya, Bu? Ya. Berapa dapatnya? 900. Seorang siswi di Garut gendong adiknya sambil berjualan di sekolah. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Garut berjualan sambil membawa adiknya yang mengalami sakit Down syndrome ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban kedua orang tuanya.
Video viral berdurasi 59 detik yang diunggah akun TikTok @banghelmibahe memperlihatkan salah seorang siswi bernama Zulfa yang masih duduk di bangku kelas 7 Sanawiyah ini sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar sambil mengasuh sang adik. Selain mengasuh, Zulfa pun berjualan makanan ringan di sekolahnya. Di tengah ujian hidup dan tantangan ekonomi, Zulfa, siswi Sanawiyah Al-Irsyad di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, anak dari pasangan Ade Ma'ruf dan Alia ini, menunjukkan kegigihannya dengan berjualan sambil membawa sang adik ke sekolah sambil menuntut ilmu. Kondisi ini dilakukan untuk membantu orang tuanya yang hanya sebagai pekerja harian lepas. Ditambah kondisi sang adik yang baru berusia 18 bulan ini memiliki riwayat penyakit Down syndrome serta penyusutan otak akibat kista di kepala. Tidak ada rasa malu sedikit pun, Zulfa, siswi MTS Sanawiyah ini ikhlas karena semata-mata untuk membantu kedua orang tua. Sekolah jualan buat membantu adik saya aja buat berobat. Kondisi adiknya kenapa sih, Dek? Sakit itu Down syndrome. Karena orang tuanya lagi ke sawah. Kalau pas ke sawah aja? Iya. Kalau misalkan nggak ke sawah nggak? Enggak. Malu nggak? Enggak. Nggak. Kenapa sih? Karena membantu orang tua. Sementara itu, Kepala Sekolah Sanawiyah Al-Irsyad mengatakan bahwa sebelumnya orang tua Zulfa sempat datang dan meminta izin agar Zulfa diizinkan untuk mengasuh dan berjualan di jam ekstrakurikuler. Di mata pihak sekolah pun, Zulfa merupakan sosok siswi yang rajin, baik, dan berprestasi. Zulfa itu kan awalnya berasal dari MI ya. Nah, lalu masuk sekolah sini. Nah, pada waktu itu tuh ada ibunya datang ke sini. Bahwa Bu, saya mau nitip anak saya ke Zulfa supaya karena saya ada keperluan ada kerja ke sawah kayak gitu. Karena kan anaknya berkebutuhan khusus tidak boleh oleh siapapun. Nah, jadi hanya adik. Tapi dari pihak sekolah, oh ya silahkan. Nah, itu tapi pada saat jam eskul. Kisah Zulfa menjadi cermin tentang tangguhnya seorang anak di tengah keterbatasan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Bisnis di bidang perikanan merupakan salah satu aktivitas yang cukup menjanjikan, serta dapat membantu meningkatkan ekonomi warga di sekitar usaha. Seperti yang dilakukan kelompok budidaya ikan lele Lumbung Berkah di Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi berikut ini. Kelompok yang berdiri sejak 2020 lalu, berawal dari potensi lingkungan banyak air mengalir sehingga membuat kolam budidaya ikan di Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Kelompok Lumbung Berkah memulai dari pembibitan ikan lele hingga pembesaran dan pemasaran. Dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, kelompok Lumbung Berkah juga mendapatkan modal dari perusahaan SCG melalui program Gesari, Gerakan Desa Berdikari, untuk berkolaborasi mengembangkan budidaya ikan lele. Dari hanya 4 kolam, kini Pokdakan Lumbung Berkah berhasil membangun lebih dari 40 kolam ikan dan mengembangkan usaha ke berbagai wilayah. Bahkan jika ditotalkan, kolam pembudidaya ikan lele ini ada sekitar 150 kolam yang tersebar hingga ke desa tetangga di bawah kelompok Lumbung Berkah. Selain itu juga, mereka tak pernah kesulitan menjual hasil panen, karena banyak pembeli yang datang langsung ke kolam, seperti pembeli dari wilayah Bogor maupun daerah lainnya. Tak hanya itu, Lumbung Berkah juga membuka kesempatan belajar bagi generasi muda. Anak-anak sekolah di sekitar Desa Sukamaju kini bisa belajar langsung cara membudidaya ikan lele. Mulai dari pemberian materi, hingga diberikan benih ikan lele untuk dikembangkan di rumah masing-masing. Awal mula dari modal sendiri yang hanya modal 3,5 juta kalau nggak salah waktu itu, dan di tahun pertama kita disupport anggaran juga dari SCG kalau nggak salah itu 45 juta. Kita bisa memperluas 1 tahun itu, dikasih anggaran 40 juta itu kita bisa ngebangun kalau nggak salah 40 kolam dan bisa
mengajak juga ke wilayah, ke para petani yang ada di sini untuk bergabung dengan kita. Sementara salah satu siswa Azra Mutiara Aulia mengatakan, kini dirinya lebih mengetahui cara budidaya ikan lele, bahkan hingga mengembangkan pembudidayaan ikan lele ke depannya. Dengan mengikuti pelatihan ini, ke depannya bisa mengembangkan sebelum mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah nanti. Yang kita dapat atau pembelajaran yang dikasih dari sekolah lele dari SCG ini, kita ini mulai dari hari pertama sampai hari ini kita dapat materi yang udah disampaikan dari Dinas Perikanan, mulai dari apa itu ikan lele, terus organ-organ yang ada di dalam ikan lele, terus cara kita pembesaran ikan lele. Nah, untuk hari ini kita melakukan pembesarannya yaitu di hari terakhir. Kelompok Lumbung Berkah juga mengembangkan olahan dari bahan ikan lele yang dikerjakan dari para ibu-ibu kelompok tani. Pemanfaatan daging ikan lele yang besar atau lolos dari sortir menjadi abon lele, lumpia kering abon lele, bahkan kue khas tanggal abon lele yang menjadi produk unggulan. Olahan ini masih dipasarkan melalui pameran UMKM di Kabupaten Sukabumi dan kini mulai merambah ke pasar online. Dari kolam di sudut desa, kelompok Lumbung Berkah membuktikan bahwa kemajuan bisa lahir dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat belajar tanpa henti. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, siapa yang tak kenal nasi liwet? Nasi yang kaya akan rempah dan lauk pauk khas Tatar Pasundan ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Di Kota Bandung ada sebuah resto menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter. Penasaran seperti apa? Berikut ini liputannya. Di tengah tren kuliner kekinian, Kota Bandung tetap menjadi surga bagi pecinta makanan tradisional. Di antaranya kuliner nasi liwet, hidangan khas Sunda yang disajikan dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang menggoda. Di Jalan Lombok, Kota Bandung, sebuah resto menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter sebagai simbol kebersamaan. Selain keunikan disajikan sepanjang 1 meter, lauk pauk yang dihidangkan pun beragam, seperti ayam dan sambal. Ada juga sayur bayam dan sop sebagai pelengkap. Kebanyakan kita kan menunya menu personal, kayak ayam kemiri, ayam bebek panggang, bebek bakar kayak gitu. Terus ada ide pengen yang buat seri, maka keluarlah menu yang 1 meter. Untuk menu 1 meter sendiri kan biasanya itu nggak aneh ya kalau di kemasan seperti biasa, makanya kita pakai nampan 1 meter. Tak hanya warga lokal, banyak wisatawan dari luar kota yang datang untuk mencoba nasi liwet otentik dengan suasana Sunda yang syahdu. Oh iya, pasti. Makanan tradisional yang kayak gini yang diburu sama kita kalau ke Bandung. Kenapa soalnya? Nyari yang nikmat. Karena khasnya kalau di Bandung itu makanannya enak-enak, nikmat-nikmat kan. Jadi nyarinya yang kayak gitu-gitu. Nasi liwet tak hanya sekedar makanan, tapi juga melambangkan kehangatan dan kebersamaan masyarakat Sunda di tengah tren kuliner yang terus berubah. Wah, saudara, di depan saya ini sudah ada nasi liwet 1 meter dan ini benar-benar panjang banget. Ini benar-benar big atau jumbo gitu ya. Di depan saya aja udah ada 8 porsi nasi liwet. Terus di sini ada 1 ekor bak kakak ayam goreng. Terus ada 1 ekor bak kakak ayam bakar. Ada jukutnya dan juga ada beragam macam sambal. Dan karbohidratnya selain ada nasi liwet, di sini juga disediakan ada mie-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang lagi pengen makan nasi, bisa nih makan karbohidratnya pakai mie. Dan yang bikin saya ngiler dari tadi adalah ini nih, sambal mangganya. Ya udah, saya cobain dulu ya. Untuk bisa menikmati nasi liwet dengan porsi untuk 8 orang ini dihargai Rp370.000.
emang makan nasi liwet itu paling nikmat kalau misalnya pakai tangan. Di sini benar-benar untuk perpaduan makanan nasi liwetnya sangat enak banget. Tadi juga jukutnya ini sangat ada, aku pikir tidak ada bumbunya, ternyata ada bumbunya, jadi ini nikmat dan gurih. Kalau misalnya dilihat-lihat atau tadi saya ngerasain, semuanya tuh perpaduannya sangat unik banget. Apalagi di sini sangat jarang banget ya nasi liwet ditambah dengan jamur crispy, dan di sini ada. Kalau misalnya Anda mau mencoba nasi liwet 1 meter seperti yang saya rasakan sekarang, Anda bisa datang ke Rumpun Sunda di Jalan Lombok, Kota Bandung. Ya udah, saya mau lanjut makan ya. Mita Handayani, Andri Setiawan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda, kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Jabar. Kesejahteraan atlet menjadi salah satu prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usai rapat dengan Presiden, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bilang terima 3 arahan terkait prioritas kesejahteraan para atlet. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. 1, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Saya yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu. Dan luar biasa Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya. Beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar, tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi, dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Legenda timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst semakin santer disebut sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia. Tanpa mengesampingkan CV Van Bronckhorst, analis sepak bola Iksan Mahar bilang sebaiknya PSSI coba alternatif lain yang lebih memiliki pengalaman dan prestasi di Asia. Legenda timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst semakin santer dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Selain memiliki darah Indonesia, sinyalemen ini semakin kuat ketika PSSI mengutus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji untuk mewawancarai kandidat pelatih timnas ke Eropa. Seperti diketahui, Van Bronckhorst masih aktif sebagai asisten pelatih Arne Slot di Liverpool. Terkait hal ini, analis sepak bola Iksan Mahar bilang Van Bronckhorst bukan sosok yang buruk. Apalagi mantan bek sayap kiri ini memiliki pengalaman bersama beberapa klub Eropa, bahkan Asia. Namun, tanpa mengesampingkan CV Van Bronckhorst, Iksan menilai sebaiknya PSSI mencari alternatif pelatih lain, khususnya yang memiliki pengalaman dan prestasi di kawasan Asia. Jika melihat dengan pengalaman kita dengan pelatih bersama Belanda yang telah dialami di era periode lalu, tentu sebaiknya PSSI mencoba alternatif pelatih lain, terutama dari pelatih-pelatih yang punya pengalaman lebih baik dari Asia dan juga sudah menunjukkan punya track record sangat baik dan juga prestasi di kancah Asia. Sebelumnya PSSI sempat menyampaikan ada 5 kandidat pelatih timnas
Namun identitas pelatih masih disimpan rapat lantaran menghormati klub dan tim nasional yang masih ditangani. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Indonesia mencetak sejarah dalam olahraga cerebral palsy football dengan menjadi runner-up turnamen tingkat Asia Oseania. Melawan tim juara dunia, Indonesia memberikan perlawanan sengit walau akhirnya kalah 0-2. Final turnamen cerebral palsy football tingkat Asia dan Oseania digelar di Stadion Sriwidari, Solo, Jawa Tengah. Indonesia jumpa sang juara dunia tahun lalu, Iran. Tidak diunggulkan di partai final, namun Indonesia bermain sangat baik, terutama lini tengah yang dinamis dan mampu menjaga ritme permainan. Pertahanan Iran yang kokoh dan kiper Aref Babaeni yang menjadi tembok tebal membuat Yanuar Duma dan kolega tumbang 0-2. Turnamen ini menjadi pemanasan tim cerebral palsy football Indonesia jelang bertarung di Piala Dunia tahun depan. Ya, kita akan mematangkan skema dan khususnya di sisi penempatan pemain ya. Jadi kita akan set untuk pakemnya, bagaimana pergerakan posisi menghadapi tim-tim yang kuat. Nanti kita akan maksimalkan di situ. Ya, kami sangat antusias, sangat bersemangat, apalagi World Cup tahun depan kami sudah mengunci tiketnya. Jadi kami akan semaksimal mungkin dalam persiapan pelatnas nanti. Pertama kali ikut turnamen tingkat Asia Oseania, Indonesia langsung mencapai final. Perjalanan ke final tak mudah karena Indonesia menghadapi Australia, Jepang, dan Thailand. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kesal terhadap korban belok tidak menyalakan lampu sein, seorang preman di Bandung tusuk pria paruh baya hingga tewas. Pelaku ditangkap setelah melarikan diri ke Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dalam video rekaman CCTV, peristiwa penusukan berujung tewasnya seorang pria paruh baya terjadi di kawasan Rancasari, Kota Bandung. Pelaku kesal terhadap korban karena tiba-tiba berbelok namun tidak menyalakan lampu sein. Pelaku yang kesal menegur korban namun korban tidak menerimanya dan terjadi keributan hingga berujung penusukan yang mengakibatkan korban tewas. Berbekal rekaman CCTV dan saksi di tempat kejadian perkara, Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Rancasari menangkap pelaku berinisial AAP di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Karena pada saat mengendarai sepeda motor, ketika dia mau berbelok arah, dia tidak memberikan lampu isyarat atau sen. Ya, kemudian pelaku menegur korban dan terjadilah percekcokan mulut, ya, dan terjadi perkelahian. Nah, motifnya, ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pelaku merasa kesal ya kepada korban, ya walaupun sudah minta maaf, tapi korban belum menerima permohonan maaf tersebut. Ya, dan ini di sini juga pelaku dalam terpengaruh obat-obatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Bandung dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Abdur Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pembegalan berujung duel berdarah antara seorang pengemudi ojek online dan pelaku begal terjadi di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Korban dan pelaku yang mengalami luka tak sengaja bertemu di ruang perawatan Rumah Sakit Al-Mulk. Dalam sebuah video amatir warga, terduga pelaku begal mengalami luka usai berduel dengan korban. Warga yang tidak mengetahui peristiwa sebelumnya membawa pelaku ke Rumah Sakit Al-Mulk Sukabumi. Keberadaan pelaku di rumah sakit diketahui oleh korban esok harinya yang sama-sama satu ruangan perawatan di Rumah Sakit Al-Mulk. Sebelumnya, korban dan pelaku terlibat duel saat terduga pelaku berinisial AMI meminta korban Hilman untuk mengantarnya secara offline dari Salabintara menuju Pangleseran dengan kesepakatan tarif Rp35.000.
Di tengah perjalanan, pelaku tiba-tiba meminta korban berbelok ke tempat sepi untuk mencari mobil travel milik temannya. Menyadari korban curiga, pelaku langsung menjatuhkan korban ke pinggir jalan. Saat itulah pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis kerambit. Pelaku dan korban terlibat duel berdarah. Korban tersungkur hingga akhirnya pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Namun terduga pelaku yang juga mengalami luka dalam perjalanan dilarikan ke Rumah Sakit Al-Mulk Sukabumi oleh warga. Pas ke jalan dia pengen ke ke kiri dulu sebentar, katanya pengen nyari mobil. Ada mobil travel itu teman-temannya katanya. Untuk jalan, saya sudah curiga kan ya, saya langsung balik motor. Dia juga, oh ya balikin aja katanya. Kan dia juga nggak tahu, pura-pura nggak tahu travelnya di mana kan. Langsung itu saya gitu. Saya jatuh ke kiri. KTP-nya ada nggak? Dijatuhin dulu Akang. Ada. Ini kan ketibian. Ini ada. Ditusuk semua. Akang sempat melawan nggak? Iya, ngelawan paling sama ini, sama main sama kaki. Terus saya juga punya senjata. Dia badannya gede, punya senjata. Kejadian dugaan pembekalan sepeda motor terjadi pada dini hari sekitar jam 1 di Jalan Pengleseran sekitar Kampung Babakan, Kecamatan Cikembar. Ya, kejadian di pinggir jalan dalam kondisi gelap, pelaku melakukan aksinya di sekitaran wilayah Cikembar. Kasus ini kini ditangani lebih lanjut oleh kepolisian dari Polsek Cikembar dan Polres Sukabumi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Harga sayur mayur di Pasar Kosambi, Kota Bandung terus merangkak naik. Kenaikan ini dikeluhkan para pembeli karena terjadi hampir di semua komoditas. Kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran masih terjadi di Kota Bandung. Di Pasar Kosambi, harga berbagai jenis sayur mengalami kenaikan sejak 3 pekan terakhir. Menurut pengakuan para pedagang, sejumlah faktor diduga menjadi pemicu, mulai dari program MBG, tingginya curah hujan, hingga meningkatnya kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru. Harga wortel impor kini tembus Rp24.000 atau naik Rp9.000 per kilogram. Sawi putih naik Rp4.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah juga ikut melesat dari Rp30 hingga Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai merah naik Rp15.000 dan saat ini dibanderol Rp65.000 per kilogram. Cabai merah antara 50, sekarang mah 60 ngejualnya. Ya, naik dah, emang naik semuanya. Penyebabnya apa aja, Bu? Kalau kata yang stok sini? Itu karena ya mungkin ya kesatu itu kayaknya musim hujan kan, sekarang hujan pada rusak pedagangannya. Jadi ya itu. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan para pembeli. Mereka berharap harga segera kembali stabil agar belanja harian tidak semakin memberatkan. Pada naik lagi mahal. Iya. Harapannya supaya harganya lagi turun lagi, kembali normal lagi, nggak terlalu mahal. Iya. Tidak memberatkan. Kenaikan harga pangan ini diprediksi masih akan berlanjut hingga perayaan Natal, Tahun Baru, bahkan berpotensi berlanjut hingga memasuki bulan puasa mendatang. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Imbas kebijakan pemerataan kuota haji untuk musim haji 2026, kuota haji di Kabupaten Garut mengalami penurunan drastis. Jumlahnya dipangkas hingga mencapai 94% dari total kuota Jawa Barat. Setelah pemerintah pusat menetapkan kebijakan pemerataan kuota haji untuk wilayah Jawa Barat, jumlah kuota tahun 2026 mengalami penyesuaian signifikan. Kuota yang sebelumnya mencapai 38.723 orang diturunkan menjadi 29.643 calon jamaah haji.
Penurunan ini langsung berdampak pada setiap kabupaten kota di Jawa Barat termasuk Kabupaten Garut. Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah dengan penurunan kuota paling dalam. Menurut Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Garut, Indra Azwar Mawardi, pada musim haji 2026 mendatang, kuota untuk Garut hanya tersisa 109 orang. Angka ini setara dengan penurunan hingga 94% dari total alokasi kuota yang selama ini diterima Garut. Ini untuk kabupaten kota itu sudah ada pemerataan, yang mana pemerataan ini nanti akan diurut porsi provinsi. Jadi dari terkecil porsi sampai ke yang tingkat besar. Itu untuk khusus untuk Garut yang masuk dari 29.000 itu hanya 109 jemaah yang masuk itu. Dengan penyesuaian ini, ribuan calon jamaah haji di Garut dipastikan harus menunggu lebih lama. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Polusi cahaya di kawasan Bandung Raya terus meningkat dan kini kian mengancam kegiatan pengamatan astronomi di Observatorium Bosca Lembang. Melalui Open House 2025, ITB mendorong publik lebih peduli terhadap pencemaran cahaya yang tak hanya merusak langit malam, namun juga mempengaruhi ekosistem lingkungan. Polusi cahaya menjadi sorotan utama dalam Open House Observatorium Bosca 2025. Peneliti menyampaikan keterangan langit di kawasan Lembang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, teleskop kesulitan merekam cahaya benda langit yang semakin tertutup pancaran lampu permukiman, hotel, dan kawasan komersial. Paparan cahaya berlebihan ini membuat data astronomi menjadi tidak akurat, menurunkan detail objek yang seharusnya terlihat, hingga menyulitkan penelitian jangka panjang tentang pergerakan objek langit. Tak hanya menghambat penelitian, polusi cahaya juga memberi dampak nyata pada lingkungan. Satwa nokturnal seperti serangga, burung migrasi, dan kelelawar mengalami kebingungan arah, gangguan pola makan, hingga penurunan populasi akibat terang buatan yang berlebihan. Peserta Open House diberikan pemahaman bahwa polusi cahaya bukan sekedar masalah astronomi, namun juga masalah ekologi. Warga disebut perlu mengatur penggunaan lampu luar ruangan seperti membatasi jam operasional, menggunakan lampu tertudung, dan memilih cahaya dengan warna yang ramah lingkungan. NPG begitu, kita bisa membuat raw supaya kita bisa analisis hasilnya. Jadi udaranya segar. Lalu ya keren banget sih bisa melihat observatorium secara langsung yang saya seumur hidup tuh baru pertama kali. Iya. Terus apa aja sudah dari sini nyobanya? Melihat saya apa? sudah melihat booth-booth dan beberapa workshop dan itu tuh pelajari banyak hal. Jadi wawasan saya jadi lebih luas gitu. Supaya kita bisa analisis hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Menurut panitia, edukasi seperti ini penting di kawasan Lembang yang terus berkembang. Semakin banyak gedung dan penerangan baru dapat memperburuk polusi cahaya dan dalam jangka panjang dapat mengancam operasional Observatorium Bosca sebagai fasilitas astronomi nasional. Yang ingin diperkenalkan kepada Jadi yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat adalah ingin mengenalkan bagaimana Observatorium Bosca melakukan penelitian sebagai profesi astronom salah satunya gitu. Dan di sini juga harapannya anak-anak bisa mengenal lebih jauh lagi tentang bagaimana Observatorium Bosca menjaga langitnya agar tetap gelap, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bermain mengedukasi anak-anak sambil mengenalkan polusi cahaya seperti itu. Peneliti Bosca berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat menata penggunaan penerangan malam hari agar langit malam di Lembang tetap terjaga dan penelitian astronomi dapat terus berkembang. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.